partisipasi swasta itu masih minimal ya di dalam transisi energi ini. Itu yang saya sebut dengan push factor. Push factor. Nah, jadi itu faktor-faktor yang mendorong para pebisnis swasta untuk mau meninggalkan sektor kotor dalam tanda petik. Okay. Menurut saya push factor di Indonesia itu masih lemah. Nah, di saat yang bersamaan ini, si pebisnis swasta ini juga masih juga sedikit ya ketertarikannya terhadap bisnis-bisnis yang emisinya rendah. Nah, ini yang saya sebut dengan pull factor. Pull factor, jadi ada push, ada pull ya? Ya, betul. Pull factor adalah faktor-faktor yang menarik para pebisnis swasta untuk mau berkecimpung di sektor hijau. Halo Cendekia Iklim, selamat datang kembali di F1 Iklim Podcast, sebuah program yang dihadirkan oleh Climate Policy Initiative. Di program ini kita akan membahas isu krisis iklim dan kaitan eratnya dengan ekonomi dan keuangan nasional. Nama saya Ira Purnomo, analis di CPI Indonesia, dan hari ini saya akan menjadi host pada episode kedua kami. Nah, di episode yang lalu kita sudah mengundang Mbak Tiza Mafira selaku Direktur dari CPI Indonesia, di mana kita telah membahas tentang isu krisis iklim yang telah dirasakan oleh masyarakat dan juga dampaknya di ekonomi dan keuangan nasional. Kalau hari ini, kita ingin membahas tentang ekonomi dan kaitannya dengan transisi energi di Indonesia. Saya ingin mengundang rekan saya sendiri di CPI, seorang analis sekaligus ekonom di CPI Indonesia, yaitu Albertus Prabu Siagian, yang kita kenal dengan nama Prabu. Hai Prabu, apa kabar? Halo, selamat siang Ira. Baik ya kabarnya? Baik. Gimana? Okay. Baik juga ya? Thank you. Nah, boleh sedikit memberi penjelasan mungkin Prabu itu di CPI Indonesia fokus kerjanya seperti apa ya? Ya, jadi di CPI saya itu mengerjakan analisis ekonomi. Analisis ekonomi dan beberapa hal yang pernah saya lakukan sepanjang karir saya di CPI itu, dulu saya pernah mengerjakan kerangka fiskal perubahan iklim. Lalu sekarang saya lagi banyak mengerjakan transisi energi berkeadilan dan juga perluasan proyek EBT di level pedesaan. Saya juga sering menulis mewakili CPI di majalah, di koran, dan juga untuk think tank lain. Terakhir tulisan saya itu tentang perdagangan karbon. Wih, hebat banget. Salut, sudah banyak tulisan di mana-mana ya, Prabu ya? Ya, demi masyarakat lah. Semoga bisa berguna ya bagi masyarakat yang membacanya. Nah, baik, kita mulai dulu deh. Di episode pertama itu kan dengan Mbak Tiza Mafira, kita sudah membahas bahwa isu perubahan iklim itu penting untuk diperhatikan. Nah, bisa tolong dijelaskan sekali lagi mungkin dengan versi Prabu, bagaimana krisis iklim ini berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ya, mungkin kita mulai dari pengertian perubahan iklim dulu ya. Perubahan iklim itu adalah sebuah pergeseran atau perubahan jangka panjang di pola temperatur dan cuaca. Jadi cuaca itu makin sering tidak bisa ditebak. Misalkan itu salah satu contohnya. Suhu itu makin panas, itu salah satu contohnya. Kalau musim dingin jadi lebih dingin dari sebelumnya, musim panas jadi lebih panas dari sebelumnya. Jadi deviasinya juga makin luas, seperti itu. Itu perubahan iklim. Dampaknya tentu banyak ya, di level individu deh. Kalau misalkan akhir-akhir ini makin lama makin panas, kita juga kalau kerja kalau nggak pakai AC kayaknya nggak bisa fokus ya lama-lama. Ya, makin nggak nyaman ya. Iya, makanya. Betul. Terus juga karena panas kan ya, kering, debuan, terus jadi polusi. Gampang batuk pilek, terus juga polusi. Terus juga kalau misalkan sekarang itu karena perubahan iklim mungkin makin banyak bencana ya. Bencana alam tuh. Bencana alam. Ya banjir kayak ya, mungkin angin juga makin nggak ketebak gitu ya. Makin kencang mungkin, jadi mungkin ada kecelakaan yang berasal dari situ. Hal ini kan akan menimbulkan kehilangan fokus kerja ya buat kita, kehilangan waktu kerja juga ya buat kita. Dan itu pasti ada dampak negatifnya bagi pendapatan kita sebagai pekerja. Betul. Nah, itu di level individu. Kalau kita sekarang bicara infrastruktur, misalkan lah contoh ada jembatan yang menghubungkan dua desa gitu ya. Lalu gara-gara ada bencana akibat perubahan iklim, jembatan itu rusak. Nggak cuma itu jembatan rusak, tapi ekonomi kedua desa itu
yang bergantung sama keberadaan jembatan itu juga pasti ikut rugi kan. Nggak cuma itu, sekarang kita juga harus ngeluarin biaya untuk memperbaiki jembatan itu atau bangun jembatan baru. Jadi kerugiannya double-double, seperti itu. Lalu sekarang, tadi kan infrastruktur ya. Sekarang kita bicara sesuatu yang sifatnya dalam tanda petik menjalar lah ya. Pangan contohnya. Produksi pangan itu juga terganggu. Karena sekarang cuaca susah ketebak. Kita nggak tahu ini akan banyak air atau akan kering. Jadi kita nggak tahu tipe makanan apa yang harus ditanam. Petani jadi lebih sulit. Kalau produksi pangan terganggu, maka jumlah bahan makanan yang bisa dijual juga terganggu, akhirnya dampaknya ke harga pangan yang meningkat. Betul. Nggak cuma itu, logistik juga. Logistik ya, jadi terganggu karena ya tadi ya, ada bencana-bencana itu, banjir dan segala macam, yang buat sekarang karena logistik terganggu, jadi ada biaya logistik juga ikut meningkat. Kalau pangan meningkat, biaya logistik meningkat, saya rasa pasti ada dampaknya ke perekonomian ya. Iya. Karena itu kan input ke ekonomi. Iya. Baik, jadi dampaknya benar-benar kemana-mana ya, dari level pribadi sampai ke level yang lebih besar lagi ya. Betul. Nah itu kan dampak negatif itu banyak sekali tuh. Gimana cara mitigasinya? Ada banyak langkah yang bisa kita lakukan. Tapi saya rasa yang paling signifikan itu menurut saya ada 3 hal. Pertama, kita meningkatkan kapasitas penyerapan emisi. Contohnya lewat reforestasi dan aforestasi. Oke. Apa tuh perbedaan antara reforestasi dan aforestasi? Iya. Coba dijelaskan. Kalau di lahan itu sebelumnya udah ada pohon, contohnya gitu ya. Sekarang gundul, terus kita tanam lagi, itu reforestasi. Oke. Kalau sebelumnya di lahan itu emang nggak ada pohon, kita tanam untuk pertama kalinya, itu aforestasi. Aforestasi, jadi itu membuat hutan from scratch gitu ya. Iya. Aforestasi. Oke, baik. Itu langkah pertama. Langkah kedua menurut saya adalah mengurangi pemakaian teknologi yang mengeluarkan banyak emisi. Jadi misalkan kita bicara tentang PLTU yang dipensiunkan dini. Kita bicara tentang mobil konvensional yang makin lama makin ditinggalkan oleh masyarakat. Lalu langkah ketiga menurut saya adalah mulai memakai teknologi yang rendah emisi. Kenapa? Apa tuh? Ya, mungkin kenapanya dulu ya. Karena kalau tadi PLTU itu kita tinggalkan, mobil konvensional kita tinggalkan, tapi nggak ada penggantinya, kan nggak bisa juga. Jadi ini sifatnya untuk menggantikan yang langkah kedua tadi. Itu contohnya ya, untuk langkah ketiga itu adalah ya memperbanyak jumlah pembangkit listrik tenaga EBT. Energi baru terbarukan ya. Betul. Baik. Terus misalkan memperbanyak jumlah mobil listrik. Mobil listrik. Itu dia, saya pengen ngomong juga deh tentang mobil listrik ini. Soalnya sudah banyak yang agak skeptis ya dengan mobil listrik. Banyak yang beranggapan, lah mobilnya mobil listrik, tapi kalau listriknya dari PLTU ya sama aja dong kan gitu ya. Nah cuman ya di sini kita bisa emphasize juga sih bahwa yang penting kan sistemnya sudah diubah nih ya, dari mobil konvensional, dari mobil BBM ke mobil listrik. Nah nanti pasokan listriknya dari mana itu kan bisa diubah gitu. That's why tadi Prabu sudah bilang bahwa pasokan PLT EBT itu harus ditingkatkan gitu ya. Betul. Nah kalau dari langkah-langkah mitigasi yang tadi Prabu sebutkan tuh, kelihatannya tuh mahal dan juga belum cukup kalau hanya mengandalkan tindakan pemerintah dan pendanaan publik juga ya. Jadi saya melihat bahwa partisipasi private atau swasta itu penting banget untuk ditingkatkan. Namun tampaknya tuh partisipasi swasta itu masih minimal ya di dalam transisi energi ini. Mereka tuh masih banyak yang berkecimpung di fossil fuel atau di bisnis-bisnis yang beremisi tinggi seperti bisnis migas, batu bara, dan turunannya. Itu kenapa seperti itu ya menurut Prabu? Itu yang saya sebut dengan push factor. Push factor. Nah, jadi itu faktor-faktor yang mendorong para pebisnis swasta untuk mau meninggalkan sektor kotor dalam tanda petik. Okay. Menurut saya push factor di Indonesia itu masih lemah. Alasannya kenapa? Satu, menurut saya, karena di bagian hilirnya harga yang dibayar konsumen itu adalah harga yang masih bersahabat dengan dompet. Betul, masih murah kan, affordable. Betul, affordable. Contoh BBM, itu BBM adalah sesuatu yang masih bersahabat harganya dengan dompet kita. Kenapa?
Karena BBM itu sendiri masih disubsidi. Tahun lalu contohnya ya, subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik itu seingat saya adalah sebesar 270 triliun rupiah. 270 triliun. Ya, itu sekarang kita coba bandingin ya. Biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jadi seperti itu ya. Itu 112 triliun rupiah. Ya. Berarti ini proyek kereta api cepat ini kita kali 2, itu pun belum sebesar subsidi BBM, LPG, dan listrik tahun lalu. Ya. Sebesar itu. Ya, makanya itu benar-benar subsidi ini sangat amat besar ya porsinya. Ya, dan dampaknya sangat besar. Selain itu, teknologi dalam tanda petik ya, teknologi kotor, itu teknologi yang sudah lama berkembang. Jadi pastinya teknologi tersebut lebih murah, membuat biaya produksi lebih murah, yang akhirnya terrefleksikan ke harga akhir yang juga lebih murah. Lalu kedua, banyak orang masih bekerja di sektor tersebut, ya, sektor migas dan batu bara. Saya rasa pastinya mereka enggan untuk melihat sektor tersebut hilang begitu saja. Jadi pasti ada resistensi dari mereka. Yang ketiga, sektor migas dan batu bara itu juga menyumbang banyak pendapatan fiskal ke negara kita, ke pemerintah kita. Itu dia. Saya pernah melakukan analisis ya sebelumnya, itu seingat saya sekitar 11% pendapatan fiskal pemerintah pusat kita itu berasal dari sektor migas dan batu bara. Seperti itu. Nah, karena hal-hal tersebut, itulah yang membuat kebanyakan uang itu masih berputar di sektor ini. Yang membuat uang yang tersisa untuk diputar di sektor hijau itu jadi lebih sedikit. Oke, baik. Kan jumlah uang terbatas di perekonomian. Jadi kalau yang satu gendut, yang satu pasti kurus. Nah, seperti itu. Oke, I see. Nah, itu dia. Jadi kan perlu adanya push factor ya untuk bisnis ini beralih dari bisnis yang kotor dalam tanda kutip gitu. Nah, di saat yang bersamaan ini, si pebisnis swasta ini juga masih juga sedikit ya ketertarikannya terhadap bisnis-bisnis yang emisinya rendah gitu, seperti energi baru terbarukan, mobil listrik dan sejenisnya. Itu kenapa dong? Iya. Nah, ini yang saya sebut dengan pull factor. Pull factor. Jadi ada push, ada pull ya? Iya, betul. Pull factor adalah faktor-faktor yang menarik para pebisnis swasta untuk mau berkecimpung di sektor hijau. Menurut saya faktor itu juga masih lemah karena nomor satu, again, ini tentang konsumen. Saya rasa permintaan konsumen di Indonesia di sektor hijau itu masih lemah. Kenapa? Karena kebanyakan barang-barang di sektor hijau itu kan barang baru yang belum ada sebelumnya di pasar. Harga pasarnya belum ada atau belum jejak gitu ya bahasa ini kan. Okay. Jadi orang tuh masih meraba-raba kira-kira harga yang pas seperti apa. Dan karena kebetulan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang peka, sensitif terhadap harga, ini jadi persoalan yang besar. Data menunjukkan tahun lalu, tahun 2023 ya, contoh aja nih ya, penjualan mobil listrik di Indonesia itu baru sekitar 2% dari penjualan mobil secara umum. 2%, ya masih baru ini ya, baru tumbuh sih ya. Tumbuh. Kalau di Amerika itu udah sekitar 7%, kalau di Cina itu udah 22%. Oh wow, tinggi sekali ya. Tinggi sekali ya, makanya jadi permintaan konsumen kita untuk hal yang sifatnya hijau itu masih lemah di Indonesia. Ya, masih rendah sekali. Itu satu. Yang kedua adalah ekosistem di sektor hijau itu juga menurut saya itu belum matang. Kita bicara tentang misalkan tenaga kerja. Saya yakin tenaga kerja di sektor EBT itu masih lebih sedikit dari yang kerja di sektor migas dan batu bara. Terus misalkan kita juga bicara tentang kemampuan manufaktur komponen terkait EBT di dalam negeri itu juga menurut saya belum banyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang memproduksi panel surya, kayaknya impor. Seperti itu. Lalu yang ketiga, infrastruktur pendukung juga belum banyak. Jadi kalau misalkan kita bicara mobil listrik, berarti kan kita bicara tentang charging stationnya ya, SPKLU-nya ya. Itu juga belum banyak di Indonesia. Seingat saya itu tahun lalu, PLN itu menyatakan baru ada sekitar SPKLU, itu baru ada sekitar, saya lupa, tapi ada di 400 lokasi ya. Di seluruh Indonesia, 400 lokasi. Sementara tahun lalu Pertamina bilang dia itu punya SPBU di 14 ribuan lokasi di Indonesia. Oh iya, itu buat perbandingan ya, betapa sedikitnya. Betapa sedikitnya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir menurut saya, keberadaan pasar karbon. Pasar karbon ini kan seyogyanya ada untuk mengapresiasi
para pebisnis swasta yang telah berhasil mengurangi atau membatasi emisi mereka. Tapi kalau pasar karbon ini baru diluncurkan tahun lalu, saya yakin sampai sekarang juga mungkin pasar karbon belum terlalu ramai ya. Jadi gaungnya, dampaknya juga belum ada untuk kemudian menarik pebisnis swasta untuk berbisnis di sektor hijau. I see. Butuh waktu lah ya. Oke, I see. Nah, tadi kan Prabu bilang ada push factor, ada pull factor. Nah, ini gimana sih hubungannya dengan pendanaan atau pembiayaan hijau swasta di Indonesia? Apakah mereka ini yang menyebabkan rendahnya pendanaan atau pembiayaan hijau swasta di Indonesia dan atau sebaliknya? Atau gimana? Menurut hemat saya, lemahnya push factor dan pull factor tadi itu yang membuat lemahnya upaya transisi iklim termasuk dan utamanya transisi energi di Indonesia. Dan itu yang kemudian terefleksikan ke rendahnya pendanaan dan atau pembiayaan hijau swasta. Jadi ketika kita melihat statistik misalkan, oh ini pendanaan dan atau pembiayaan hijau swasta itu masih rendah. Menurut saya itu gejala dari suatu penyakit, bukan penyakitnya itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita mau meningkatkan pendanaan dan atau pembiayaan hijau swasta, menurut saya kita harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan push factor dan pull factor tadi sebagai akar permasalahannya dulu. Oke. Uang itu kan sebenarnya benda mati ya. Dia ngalir kemana itu kan ngikutin kita. Ya betul. That's why perlu di-push ke arah yang benar, di-pull ke arah yang benar itu ya. Nah, masih nih terkait dengan push and pull factor ini. Jadi apa sih sebenarnya enablers-nya untuk meningkatkan push factor dan pull factor yang tadi Prabu sebutkan? Ya, saya rasa ada dua aksi fiskal yang menurut saya penting untuk dilakukan. Yaitu? Di sisi pendapatan fiskal itu saya rasa kita sebaiknya melakukan pajak karbon ya. Pajak karbon, oke. Sementara di sisi belanja fiskal sebaiknya kita mengurangi subsidi kotor secara bertahap. Oke. Nah, kenapa dua hal ini? Karena dua hal ini ketika dilakukan menurut saya akan ada 3 dampaknya. Dampak pertama adalah itu akan melemahkan kemauan pebisnis swasta untuk terus berbisnis di sektor kotor. Kenapa? Karena sekarang yang namanya emisi itu dipajakin. Jadi biayanya meningkat. Dan juga sekarang permintaan konsumen jadi berkurang juga toh di sektor itu. Karena apa? Karena sekarang kayak misalnya BBM udah nggak disubsidi lagi. Seperti itu. Yeah. Dampak kedua adalah itu kemudian akan juga meningkatkan kemauan para pebisnis swasta untuk hijrah ke sektor hijau. Karena sekarang sektor hijau jadi relatif lebih atraktif kan. Dan yang ketiga, ketika pendapatan fiskal meningkat karena pajak karbon dan belanja fiskal menurun karena tadi subsidi BBM-nya dikurangi, itu kan akan kapasitas satu ruang fiskal itu kan jadi lebih lebar. Nah, ini akan membuat pemerintah jadi lebih siap untuk menyelenggarakan berbagai insentif hijau. Contohnya memberikan subsidi untuk proyek-proyek hijau. Misalkan memberikan potongan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di sektor hijau. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, tadi kan barusan disebutin tuh 2 fiscal enablers ya, dari untuk penerapan pajak karbon dan juga untuk pengurangan subsidi kotor. Kenapa sih belum ada gitu, belum diterapkan untuk transisi energi di Indonesia? Karena melakukan hal-hal itu ada tantangannya. Satu-satu ya, misalkan sekarang kita bicara tentang pajak karbon dulu. Kalau kita bicara tentang pajak karbon, berarti kan pertanyaannya pajak karbonnya itu mau berapa, ya kan? Tingkatnya. Kalau misalkan kita tentukan rendah, karena secara politis itu lebih mudah. Karena kan pasti yang namanya pajak karbon berapa itu kan lewat persetujuan parlemen atau DPR. Jadi menurut saya mungkin secara politis akan lebih mudah kalau pajak karbonnya dibuat rendah. Tapi kalau pajak karbon dibuat rendah, mungkin itu nggak cukup untuk mendorong orang untuk akhirnya pindah ke sektor hijau. Oke, ya betul. Ya kan? Jadi goal lingkungannya nggak tercapai. Dan di saat bersamaan, goal pendapatan fiskalnya juga nggak dapat karena pajak karbonnya toh rendah. Terlalu rendah ya. Jadi dua-duanya, dua goal itu nggak tercapai gitu. Serba nanggung dua-duanya. Nah sekarang kalau misalkan pajak karbonnya kita buat tinggi, nah kalau dibuat tinggi maka apa yang akan terjadi? Berhubung di perekonomian kita dan juga saya yakin di perekonomian global itu banyak hal yang masih terikat dengan
migas dan batu bara. Apa-apa kan kalau ditarik ke hulunya, energinya mungkin masih kebanyakan migas dan batu bara. Kalau kemudian sekarang hulunya itu jadi lebih mahal karena dikasih pajak karbon, berarti kan nanti ke hilirnya juga akan terdampak. Harga barang jadi ikut naik, atau inflasi, atau sekarang katanya istilahnya greenflation, seperti itu ya. Nah itu, ya. Nah kalau ada inflasi lalu pastinya Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia akan bersikap. Oh mungkin karena ini sekarang inflasi dia akan meningkatkan suku bunga. Meningkatkan suku bunga untuk menyerap uang beredar supaya inflasi itu menurun. Oke, tapi kalau suku bunga meningkat mungkin itu akan mengganggu investasi, termasuk investasi hijau itu sendiri. Jadi serba salah gitu ya. Yeah. Nah itu peliknya menerapkan pajak karbon. Nah sekarang mengurangi subsidi kotor, ya saya rasa kita semua udah tahu lah ya susahnya. Saya rasa itu akan mengundang penolakan masyarakat, Yes. mungkin juga akan alot untuk disetujui secara politis oleh DPR, seperti itu. Oke, I see. Nah, balik lagi nih ke enablers yang tadi disebutkan. Kalau misalnya nih ya, pajak karbon bisa diimplementasikan, subsidi kotor bisa diturunkan, apakah transisi energi bisa berjalan di Indonesia? Saya rasa bisa, tapi tentunya dengan beberapa catatan, yaitu bahwa transisi energi itu pasti akan menimbulkan dampak sosioekonomi. Kita hanya ingin memastikan bahwa dampak sosioekonomi yang sifatnya negatif itu kita berhasil minimalkan. Yes, Ya. betul. Jadi sekarang kita butuh tahu nih kira-kira apa sih dampak sosioekonomi yang mungkin negatif kalau kita tidak berhasil mengelolanya dengan baik. Satu, ini masalah utang ya. Apakah transisi energi kita ini akan banyak mengandalkan utang? Apakah proyek-proyek hijau yang kita lakukan ini akan mengandalkan utang? Karena ingat, semakin banyak utang, semakin banyak belanja yang terkunci untuk membayar pokok dan bunga utang, semakin sedikit belanja yang bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal lain. Oke. Seperti itu. Lalu yang kedua ini tentang impor. Apakah transisi energi kita akan mengandalkan impor? Contoh mobil listrik, panel surya, apakah itu akan mengandalkan impor atau tidak? Oke. Kalau mengandalkan impor, maka pertanyaannya bagaimana itu nanti berpengaruh ke cadangan devisa kita? Apakah cadangan devisa kita akan terkuras? Seperti itu. Kalau kemudian kita lalu berdaulat, oke, kalau gitu impor harus dibatasin. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kesiapan industri manufaktur komponen EBT di dalam negeri? Apakah dia sudah siap untuk menggantikan impor tadi kan? Anggaplah siap. Pertanyaan berikutnya, apakah industri tersebut mampu menimbulkan, ini bahasa Inggrisnya lah, local economic multiplier effect atau mungkin efek pengganda ekonomi yang cukup kuat. Ya. Karena kita ingin ketika satu industri tumbuh, itu juga mendorong industri lain. Ya, bisa bertumbuh yang lain juga ya. Betul, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini tentang daya saing ekspor. Kalau kita kan ekspornya ini kebanyakan masih dulu kita ekspor migas, sekarang masih migas tapi udah dikit. Ekspor batu bara dan ekspor CPO itu ekspor-ekspor andalan kita. Kalau misalkan produk-produk yang syarat iya CPO ya. Kalau produk-produk yang syarat emisi ini kemudian jadi lebih mahal gara-gara ada pajak karbon, let's say, apakah itu akan mengganggu daya saing ekspor kita? Anggaplah iya. Berarti kan jualan kita di pasar global jadi berkurang kan karena udah nggak laris lagi. Lalu apa dampaknya bagi rupiah kita? Apakah rupiah kita juga jadi ikut nggak laris? Kalau rupiah kita ikut nggak laris alias rupiah itu terdepresiasi, lalu apa sikap Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia? Seperti itu. I see. Lalu terakhir menurut saya ini tentang disparitas internal di negara kita ya. Karena Indonesia ini kan bisa dibilang terfragmentasi baik secara wilayah maupun secara kelas sosial ya. Contoh, ketika kita bicara tentang disparitas antar wilayah. Jakarta itu provinsi yang sangat sektornya tergantung ke jasa. Sementara misalkan Kalimantan Timur itu mungkin sangat tergantung ke batu bara. Kalau misalkan kita meninggalkan batu bara, apa dampaknya bagi Provinsi Kalimantan Timur? Mungkin negatif, namun tidak terlalu negatif bagi Jakarta. Jadi mungkin transisi energi bisa memperparah disparitas antar wilayah yang sudah ada, mungkin. Lalu disparitas antara kelas sosial. Masyarakat kelas bawah itu kan ya pendapatannya tidak tinggi, tidak banyak. Jadi belanja harian mereka itu masih terkunci untuk hal-hal yang sifatnya untuk energi dan utilitas, BBM, listrik.
Kalau harga-harga barang ini naik karena let's say tadi pajak karbon, mereka akan sangat terdampak. Gangguan ke kehidupan mereka tuh lebih terasa ketimbang gangguan yang terasa di masyarakat kelas atas. Seperti itu menurut saya. I see. Ini menarik banget sih. Jadi kan sudah disebut nih tentang ketergantungan kepada utang, lalu juga untuk impor, juga untuk daya saing ekspor kita dan juga disparitas. Nah, thank you banget nih. Terima kasih banyak Prabu atas obrolannya hari ini. Ya. Ini menurut saya penting banget membahas implikasinya ya berbagai hal ini dan harus dipertimbangkan secara hati-hati banget supaya transisi energi itu dapat dilaksanakan secara berkeadilan di Indonesia ya. Nah, teman-teman cendekia iklim, di episode berikutnya kita akan secara lebih dalam membahas persiapan-persiapan yang diperlukan Indonesia untuk menuju emisi nol bersih melalui transisi energi yang berkeadilan. Terima kasih banyak teman-teman cendekia iklim yang telah mengikuti obrolan di Ekon Iklim Podcast hari ini. Nah teman-teman, kalau ada komentar, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dan boleh juga di-share ke berbagai jaringannya dan komunitas-komunitas dari teman-teman yang juga dapat menikmati podcast kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan di episode berikutnya ya. Oke, nama saya Ira Purnomo. Izin undur diri dan terima kasih banyak telah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam cendekia iklim.